Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory fall. Puji nama Tuhan Yesus. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini, lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya sukacita surga melimpah atas kita semua saat ini. Amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan untuk kami semua Tuhan. Kau telah naik ke surga. Kau menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kau mengirimkan Roh Kudus-Mu buat kami semua Tuhan, untuk menolong dan menghibur setiap kami Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami datang Tuhan dengan kerendahan hati. Kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan Raja di atas segala raja. Urapi kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Biarlah kiranya penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan yang siap dan percaya bersama-sama katakan amin. Roh
rindu selalu dekat denganmu hingga di hadiratmu. Urapanmu kami
ajaib. Kami datang Tuhan. Yes Lord. Roh Kudus turun ke atas kami. Amin, amin. Mengurapi setiap kami. Amin. Ya Aba, ya Aba. Ya Raya Sikiri. Mengalir di Ya Raya hidup. Sikiri. Mengalir dalam hidup. Ya Raya Sikiri. Kau tidak sendiri. Amin. 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 Terima kasih Yesus. Kudus yang akan Terima berjalan kasih. bersama. Terima kasih.
pemenang. Karena Roh Kudus di pihak kami. Karena Tuhan di pihak kami. Firman-Mu yang berkata, jika Tuhan di pihak kami, who against us? Siapa yang dapat melawan kami? Di dalam nama Tuhan Yesus, gereja Tuhan di tempat ini bangkit. Jemaat Tuhan di tempat ini bangkit. Menjadi pemenang atas setiap keadaan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saya akan duduk, tetap di hadirat Tuhan. Kita akan mendengar suara kebenaran firman Tuhan melalui Bapak Gembala kita. Kita siapkan hati. Ku beri kemuliaan Amin. dan hormat. Ini anak-anakmu Abah menyembahmu. Angkat suara Menyembahmu Yesus. pujian. Mengangkat suara.
ada seperti dahsyat. Engkau Yesus. Amin, amin. Karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Amin. Terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan menyertai kami. Terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup ini. Kami percaya kalau hari ini kami boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan baik. Kami percaya kami punya Allah yang hidup. Karena kami tahu bahwa kami punya Allah yang hidup. Ada masa depan, Amin. ada sukacita, Amin. Yes, ada Lord. pengharapan. Amin. Terima kasih. Kami serahkan setiap kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita memperingati yang namanya kenaikan Tuhan Yesus. Tentunya kita sudah melewati yang namanya 40 hari bagaimana Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Dan hari ini kita memperingati yang namanya kenaikan Tuhan Yesus, artinya apa? Kembali ke surga. Ya, 40 hari dia menampakkan diri. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan beberapa pertemuan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, dan saya percaya semua ini mau menunjukkan bahwa kita punya Allah yang hidup. Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang mati. Dia ada di sorga mempersiapkan setiap tempat buat kita. Ya Bapak Ibu sekalian, haleluya. Artinya apa? Kita punya janji keselamatan. Kita janji bahwa Tuhan katakan kita akan diangkat di awan-awan yang permai. Kita akan bertemu Yesus di udara. Bapak Ibu sekalian, saya akan buka ayat kita di Kisah Para Rasul pertama. Saya akan bacakan di ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ini lanjutan setelah kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul. Tentu Bapak Ibu sekalian saya akan bacakan, demikian bunyinya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, supaya Bapak Ibu tahu tentang kitab Kisah Para Rasul, itu ditulis oleh Lukas. Bapak Ibu bisa lihat di Lukas pertama ayat yang pertama, itu juga disebutkan nama Theophilus. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi buku ini juga ditulis oleh Lukas. Makanya dikatakan dalam bukuku yang pertama, yaitu kitab Lukas. Ya, Theophilus bisa disebut adalah salah satu panggilan dan bisa diterjemahkan orang yang dicintai Tuhan atau sahabat Allah. Makanya dikatakan dalam buku yang pertama, dia menulis tentang kehidupan Yesus. Dan dikatakan yang kedua, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ya, apa artinya di situ? Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, di ayat yang pertama sampai yang kelima itu perikopnya berjudul Roh Kudus dijanjikan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Yesus kembali ke surga, dia menyiapkan seorang penghibur buat kita. Dia menyiapkan seorang, istilahnya memberikan seorang yang menjaga kita, yaitu Roh Kudus. Bahkan dikatakan sebelum dia naik ke surga, dia sudah memerintahkan kepada Roh Kudus. Bahkan dikatakan apa? Dia akan membaptis kau dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, lalu ayat yang selanjutnya kita akan melihat dalam perikopnya berjudul Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 demikian bunyinya. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa Israel? Karena bangsa Israel pada waktu itu mengharapkan bahwa ada seorang penolong buat bangsa mereka yang dari penjajahan. Tuhan tidak mengatakan bahwa dia akan membebaskan pada waktu itu. Lalu ayat yang 7 dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Jadi tujuan Tuhan bukan masalah pembebasan bangsa Israel dari Romawi, tapi dia punya janji yang lebih besar daripada itu. Makanya dikatakan waktunya itu bukan masanya Bapa sendiri menurut kuasanya. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, tetapi, ini kuncinya Bapak Ibu sekalian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus pada waktu dia mau naik ke surga, dia punya visi yang jauh lebih besar, bukan hanya membebaskan bangsa Israel, tapi mengeluarkannya menjadi seorang pemenang. Bapak Ibu sekalian, kita lihat, kita diminta menjadi saksi Kristus, di mana dimulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Ayat yang 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dengan cara yang sama juga, Yesus akan kembali. Kalau kita selama ini merayakan Natal, Yesus digambarkan seorang bayi. Tapi nanti Yesus akan kembali. Dia akan turun dari langit, menjemput kita di awan-awan yang permai. Bukan lagi sebagai bayi, tapi sebagai raja di atas segala raja. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat sini, hanya murid-murid Tuhan yang bisa melihat Tuhan. Siapa murid Tuhan di sini? Wow, siapa mau rapture? Siapa mau diangkat Tuhan? Hah? Ya? Oh ya, bukan sekarang Bu, nanti. Ya, bukan bilang, oh saya jangan dulu, jangan sekarang. Belum beres ya. Ya, masih masak di rumah, jadi belum, jangan dulu sekarang katanya. Kita semua akan diangkat di awan yang permai. Ini janji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa hari ini kita merayakan sukacita. Bahwa Yesus sudah agak suka, dia menyiapkan tempat buat kita. Tapi selama itu, Tuhan memberikan Roh Kudus buat kita. Akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Membuat apa? Kita siap menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, sampai ke seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian, ini yang Tuhan mau hari-hari yang kita kerjakan. Bukan hanya kita duduk diam, kita hanya setiap minggu ke gereja, tapi Tuhan mau kita menjadi saksi buat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya mengucap syukur pada ibadah hari ini. Hari ini, pagi ini kita dilayani dengan orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu lihat gak ada perbedaan tadi? Apa ada? Semua dilayani oleh anak-anak muda di gereja ini. Saya sebagai gembala di sini, saya ingin sekali setiap kita harus melayani Tuhan. Bukan hanya penonton. Saya memberikan kesempatan seluas-luasnya. Silakan anak-anak muda, ternyata kita punya potensi yang luar biasa. Mereka bilang, Pak, kita kasih nama grup kita, The Warrior of God. Mantap, haleluya. Ya, Warrior of God, ya. Anak-anak Tuhan harus melayani Tuhan, ya. Kita sebagai orang tua, kita menjadi penasehat, ya. Tentunya kita semangatnya nggak seperti dulu lagi, ya. Kita umurnya sudah gocap, saya udah 50 ke atas, ya. Sudah termasuk umas katanya, ya. Masih muda katanya, ya. Umas, ya, rambutnya sudah putih. Saya melayani Tuhan di sini, di gereja ini, belum umas, sekarang sudah umas, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita punya semangat yang luar biasa, ya. Tentu oma opa di tempat ini juga harus punya semangat yang luar biasa. Semua punya peranannya masing-masing, ya. Tapi kalau suruh jingkrak-jingkrak tadi masih bisa nggak? Oh bisa ya? Oh bisa, katanya kalau ibadah umas pakai goyang-goyang segala, luar biasa. Kita melayani Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Semua harus semangat, karena Tuhan katakan apa? Kita disiapkan Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan. Sampai menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan saya berdoa, semuanya harus ikut rapture. Semuanya harus diangkat Tuhan, bertemu di awan yang permai. Semua akan masuk surga. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, ya. Hari ini kita sekali lagi
Tuhan bangkit, membuktikan bahwa Yesus hidup. Tidak ada agama lain yang pemimpin rohaninya hidup seperti Yesus. Hanya Yesus yang hidup. Kalau hidup berarti janjinya masih berlaku sampai hari ini. Dan ini yang katakan bahwa semua pelayanan kita, ibadah kita tidak sia-sia. Bapak Ibu sekalian, ayo saya akan mengikuti ibadah dari gembala sidang kita. Silakan, mungkin bisa diputarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua supaya kita bisa dengarkan dengan baik. Shalom semuanya. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, maka disaksikan murid-muridnya Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya,
Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Dan yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan mengusir setan demi nama-Mu? Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan, agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, atau dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan, saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan, yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapatkan keselamatan yang sempurna.
bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Amin. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka.
Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebut sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya belum. Karena itu hari-hari ini, pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. I will worship you, I will worship you, I will worship you, Jesus, Jesus, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5a, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli akan disesah atau dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat,
Kalau kita berbahasa roh, kita akan bisa berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi, dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan katakan bersama saya, amin. Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus berpesan kepada kita, aku datang segera. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Salah satu jawabannya seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena itu Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Salah satu visi dari Empower 21 bahwa pada hari Pentakosta tahun 2033 setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari Southern Baptist Church mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu, mari kita perhatikan yang sungguh-sungguh satu dekade ke depan ini, yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan yang ke-2000 tahun. Peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang ke-2000 tahun. Dan juga pencurahan Roh Kudus yang berarti ini peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu, saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus? Angkat tangan saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sembah Dia. Kurana masyana labakana marabara bara 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 bara. Uriana bara 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 bara. Uriana bara 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 bara.
Curahkan roh-Mu Tuhan. Curahkan roh-Mu Tuhan. Baptis mereka dengan Roh Kudus dengan tanda amal berbahasa roh ya Tuhan. Terima. Penuhi mereka dengan roh-Mu. Penuhi mereka dengan roh-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima Roh Kudus, boleh berdiri di tempat. Saya akan mengurapi Bapak Ibu sekalian. Biar saya yang mendatangi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu cukup berdiri di tempat. Terima kasih Shantara sini. Mari kita nyanyikan satu lagu. Menjadi saksi seperti Petrus.
kasih Yesus. Terima kasih untuk Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk pencurahan Roh Kudus di tempat ini. Terima kasih untuk jamahan. Terima kasih untuk lawatan Yesus. Biar hari ini kami mulai komitmen yang baru. Amin. Kami siap diutus Tuhan Amin. untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Amin. Menjadi saksi Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Amin. Dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami. Amin. Tuhan mampukan untuk kami menjadi saksi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih. Persiapkan hidup kami Tuhan, untuk boleh kami seidangan dengan Engkau. Persiapkan hidup kami Tuhan, untuk menerima perjamuan kudus. Para pelayan Tuhan, saya minta untuk maju ke depan. Bapak Ibu sekalian boleh merenung dalam beberapa waktu, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Biar Tuhan melayakkan segala sesuatu. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu sekalian silakan duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap dalam penyembahan. Kalau kita bikin salah, kita minta ampun. Kita mau bertobat. Mau belajar seperti Daud yang mudah untuk bertobat dan minta maaf. Tuhan, hamba berdoa untuk roti dan anggur ini. Kiranya melalui roti dan anggur ini kami boleh sekali lagi mengingat akan kebaikan Tuhan. Kematian Tuhan di kayu salib menebus setiap dosa kami. Dan kami boleh memperingati hari ini kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus kembali ke sorga. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan tempat kami di sorga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami boleh menyambut tubuh dan darah Yesus di dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan roti dan anggur dibagikan. Sudah dilayani. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri.
Silakan multimedia. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Itu Engkau ya Abah, itu Engkau. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau juga hajar kami kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung kita minta ampun. Selesaikan di hadapan Tuhan supaya kita diberkati. Ampuni. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Ampuni ya Tuhan anak-anak-Mu. Ampuni. 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 Terima kasih Abah. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibatalkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kuria lala bala 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 bala. Kuria lala bala 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 bala. Angkat tangan saudara. Bapa sembuhkan mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua dikenyangkan dengan segala kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kita semua diberkati dengan segala kebaikan Tuhan pagi hari ini. Yang diberkati. Coba kita sama-sama mengangkat tangan. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kita mengamini, kita pulang gak sama saat seperti kita datang tadi. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebentar minta waktunya, kita akan dengarkan kegiatan gereja ini sepekan dan juga kita akan masuk dalam doa syafaat. Ibadah seperti biasa, kami mengundang jemaat semua boleh hadir bersama kami di sini. Ibadah di jam 8 ataupun jam 10. Setiap ibadah ada sekolah minggu. Mohon maaf kalau hari ini nggak ada ibadah sekolah minggu karena youth harus ada kegiatan, jadi tidak ada. Mohon maaf, tapi hari Minggu kita tetap ada ibadah sekolah minggu. Ibadah youth juga hari ini mohon maaf diliburkan karena ibadah bersama di Sentul, tapi minggu depan tetap ada ibadah youth. Ibadah umas seperti biasa, kita tunggu-tunggu ibadah tengah minggu, hari Rabu jam 10 di tempat ini. Kami mengundang para orang tua kami, saudara kami semua boleh bersama kami di sini di hari Rabu di ibadah umas. Doa pagi setiap hari Sabtu di jam 6 pagi. Kami mengundang, boleh jemaat semua bersama kami di sini para pelayan Tuhan. Kita berdoa di doa pagi setiap hari Sabtu jam 6. Cool, hari ini kebetulan libur, tapi minggu depan hari Kamis, Cool akan ada di jam 7 setiap hari Kamis. Kami mengundang jemaat boleh bersama kami di sini. Kami berterima kasih untuk setiap jemaat yang rindu memberkati gereja ini. Tuhan yang Yesus yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih, dan bagi nanti kita setelah ibadah boleh memasukkan taburan kita lewat kotak persembahan yang telah disediakan ataupun melalui rekening yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Saya undang dengan kasih jemaat boleh bangkit berdiri. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Barangkali ada jemaat baru yang baru pertama kali bersama kami beribadah di tempat ini. Ada? Boleh mengangkat tangan, kami menyambut dengan sukacita. Surga lebih bersukacita lagi. Ada? Kasih selamat. Selamat datang. Kami rindu. Kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, kami rindu boleh bersama kami kembali di sini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa syafaat. Kau ajaib Bapa, Kau dahsyat. Selama-lamanya kami memuji, selama-lamanya kami dimateraikan dengan Engkau. Karena kami mau melihat Engkau Tuhan, kami datang menjemput kami semua. Seperti janji-Mu, Engkau akan datang menjemput kami. Dan Engkau pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Di rumah Bapakku banyak tempat. Kami mengucap syukur Tuhan, kami dikuatkan dengan janji-Mu ini. Kami bersiap-siap, kami bersiap-siap. Kami memperlengkapi diri kami menjadi murid-murid Tuhan yang memuridkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu. Kami boleh sehidangan dengan Engkau, kami boleh diberkati Tuhan dengan isi hati-Mu. Kami semakin menangkap Kau dahsyat, Kau luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami pegang sampai selama-lamanya. Tidak akan terlepas karena kami mau selalu bersama-sama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau memberkati Bapak Pembina Rohani kami, Insinyur Niko, dan juga Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan hikmat, pewahyuan, suara-suara-Mu Tuhan, diperdengarkan jelas kepada setiap mereka, sehingga kami anak-anak-Mu dibawa Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu, di dalam perkenanan-Mu. Engkau memberkati keluarga Bapak Gembala kami, Ibu Devi Tuhan, Ibu Gembala kami, beserta seluruh keluarga besarnya. Pelayanannya di tempat ini Bapak, Engkau yang mengurapi untuk membawa gereja ini menggenapi misi-Mu, good news dan revival. Kesehatan Ibu Devi Tuhan, Kau yang memegangnya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Masa depan ketiga anaknya ada dalam perlindungan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Kau memberkati mereka, anak-anak mereka, cucu mereka Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memperlengkapi mereka Tuhan untuk melayani-Mu Raja di atas segala raja. Bahkan kami unity Tuhan di tempat ini bersama Bapak Gembala kami, bahkan beserta seluruh jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami unity, bahkan di dalam nama Tuhan Yesus ada mezbah korban pujian di tempat ini yang membawa sesuatu yang baru, yang membawa suatu mukjizat Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Raja yang ditinggikan Bapak atas gereja ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan jemaat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih anak-anak-Mu yang Tuhan kirimkan pagi hari ini. Bahkan mereka yang mengikuti ibadah di rumah-rumah. Kau dahsyat, Kau luar biasa bagi setiap mereka. Apapun yang mereka alami Tuhan saat ini, Tuhan Yesus ada bersama mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat bersedih hati Tuhan dihiburkan, yang suam-suam kuku Tuhan bakar semangatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berkekurangan, ada terobosan-terobosan finansial di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya raya sikidi ya de ya sikidi didi ya de ya sikidi. Kau baik, Kau baik, Kau dahsyat. Kau memberkati setiap generasi di tempat ini Tuhan. Dari anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, bayi Tuhan, bahkan para dewasa muda, youth, bahkan para orang tua kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau mencengkeram mereka, Kau perisai mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang ajaib, dahsyat dan mulia. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati bangsa dan negara kami. Kau memberkati kota kami. Terlebih-lebih Kau memberkati tempat tinggal kami, Gading Dias, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kedamaian, ada kekudusan, ada sukacita di tempat ini. Damai sejahtera Tuhan turun atas tempat ini. Tuhan jamah pengelola, Tuhan jamah setiap jiwa-jiwa di tempat ini. Bagimu tidak ada yang mustahil. Pentakosta ketiga terjadi di tempat ini. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Kau baik, Raja, Engkau baik. Kami mengucap syukur. Kau juga memberkati Tuhan pembina rohani kami, Gembala Rayon 1D Pagi beserta keluarganya, seluruh pelayan-pelayan di Rayon 1D, 73.000 jiwa Tuhan untuk dituayan yang terbaik bagi Tuhan, dan 1.000 jiwa bagi jemaat GBGNR, jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur, Bapa, Engkau dahsyat, Kau luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau Raja segala raja yang berkuasa atas hidup kami. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk Tuhan jemaat-Mu Tuhan, yang menabur Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini, baik melalui doa-doa mereka maupun taburan mereka Tuhan, melalui persembahan apapun Tuhan. Kau memberkati berlimpah-limpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Berkat terbaik Tuhan, berkat jasmani rohani Tuhan limpahkan atas setiap mereka, keluarga mereka Tuhan jagai, usaha pelayanan mereka Tuhan sertai, anak-anak mereka aman dalam perlindungan Tuhan, cucu, menantu semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. GBGNR berkati. Ya sikidi ya sikidi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami mengakhiri Tuhan ibadah ini, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu menerima berkat melalui Bapak Gembala kami. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Cinta dan
mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan hidupmu, yang akan memulihkan ekonomimu, memulihkan keluargamu, bahkan kesehatanmu mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari libur. Ini hari Kamis ya, jadi minggu kita ketemu lagi.